Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wira Utami dan partner saya yaitu Nanda Lutfi Safitri. Kami dari kelompok 1 kelas A, mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan apa itu kristalisasi dan aplikasi industrinya. Yang pertama, layout yang akan dibawakan. Yang pertama yaitu ada pengertian kristalisasi, yang kedua proses utama kristal, yang ketiga sistem kristal, yang keempat crystallizer, dan yang terakhir yaitu ada aplikasi kristalisasi dalam industri. Untuk yang pertama yaitu apa itu kristalisasi. Jadi, kristalisasi adalah suatu pembentukan partikel padatan di dalam sebuah fasa homogen. Pembentukan dapat terjadi dari fasa uap, seperti pada proses pembentukan kristal salju, atau sebagai pemadatan suatu cairan pada titik lelehnya, atau sebagai kristalisasi dalam suatu larutan. Nah, kristalisasi dari suatu larutan merupakan proses yang sangat penting, karena ada berbagai macam bahan yang dipasarkan dalam bentuk kristalin. Secara umum, tujuan kristalisasi adalah untuk memperoleh produk dengan kemurnian tinggi dan dengan tingkat yield yang tinggi pula. Selanjutnya yaitu ada 3 proses utama kristal berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu ada kristalisasi dari larutan. Kristalisasi dari larutan merupakan proses kristalisasi yang paling umum dijumpai dalam bidang teknik kimia. Proses ini merupakan proses pembuatan produk kristal, senyawa anorganik maupun organik. Contohnya yaitu ada urea, gula pasir, garam dapur, tawas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kristalisasi dari lelehan. Kristalisasi dari lelehan ini dikembangkan khususnya untuk pembuatan silikon single kristal. Yang selanjutnya dibuat silikon wafer yang merupakan pembuatan bahan dasar chip integrated circuit atau IC. Proses prilling atau granulasi sering dimasukkan dalam kristalisasi jenis ini. Yang terakhir yaitu ada kristalisasi dari fasa uap. Kristalisasi dari fasa uap ini merupakan proses sublimasi desublimasi di mana suatu senyawa dalam fasa uap disublimasikan membentuk kristal. Pada kristalisasi ini membutuhkan beberapa tahapan, yaitu padat ke cair, ke uap, lalu membentuk padatan kristalin. Contohnya zirconium tetrachloride, sulfur, timol, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Nanda. Kemudian ada 7 sistem kristal yang dikenal secara umum. Yang pertama, sistem kubus, yang kedua sistem tetragonal, yang ketiga sistem orthorhombic, yang keempat sistem monoklinik, yang kelima sistem triklinik, dan yang keenam sistem heksagonal, yang terakhir yaitu sistem trigonal. Untuk gambar dari sistem kristal yang sudah saya jelaskan bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Kemudian ada crystallizer. Crystallizer dioperasikan untuk mengkristalkan material dari pelarutnya, yang biasa diaplikasikan dalam dunia industri seperti industri gula, garam, makanan, bahan kimia, dan farmasi. Klasifikasi crystallizer secara umum ditunjukkan pada tabel di samping. Adapun klasifikasi crystallizer, ada basis proses operasi dan tipenya yaitu batch crystallizer, ada continuous crystallizer dengan tipe crystallizernya Stirling crystallizer dan Swinson Walker. Next. Untuk aplikasi kristalisasi dalam industri, yang pertama ada industri garam dapur, kemudian yang kedua ada industri kaca, dan yang ketiga ada industri gula pasir, dan yang keempat yaitu ada industri makanan kopi instan tanpa ampas. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kita bertemu pada sesi tanya jawab di meeting bersama teman-teman yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.